Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel dakwah populer teman-teman. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan menginformasikan, kita akan memberikan informasi kepada teman-teman semua di channel dakwah populer. Teman-teman yang selalu menyimak berita-berita tentang Islami, tentang berita mungkin ustadz atau kiai atau para alim ulama yang sedang viral saat ini. Ada beberapa berita atau informasi yang sudah saya rangkum di dakwah populer kali ini teman-teman, yaitu tentang beberapa ustadz, beberapa kiai atau alim ulama yang mendapatkan beberapa insiden yang tidak terduga. Karena mungkin ada orang-orang yang tidak suka atau mungkin ada orang-orang yang jahil kepada para ustadz, para alim atau ulama. Dan motifnya juga bermacam-macam teman-teman. Yang mungkin karena tidak suka dengan isi kajiannya atau mungkin dengan orangnya, dan banyak sekali faktor-faktornya. Yang perlu diketahui teman-teman, berita yang saya sampaikan ini, informasi yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Yang kemarin yang sedang menjadi trending, penusukan terkait Syekh Ali Jaber ditikam oleh orang yang tidak dikenal saat ceramah. Yang lebih tepatnya ketika Syekh Ali Jaber ini mengajak audiens, salah satunya adalah anak-anak ingin mengetes bacaan Al-Qur'annya, atau lalu ada jamaahnya atau mungkin ada penyusup yang melakukan penikaman. Dan nanti kita akan membahasnya dengan beberapa poin yang sudah saya rangkum. Ada beberapa ustadz yang bisa menjadikan pelajaran kita, insiden atau kasus-kasus ustadz ketika berceramah mendapatkan hal-hal yang tidak terduga teman-teman. Oke, kita langsung saja. Berita yang sedang viral saat ini, yang sedang dibahas di dunia maya, di dunia online atau di dunia medsos saat ini, yaitu datang dari Ustadz Syafiq Ridza Basalamah. Ini yang terhangat saat ini teman-teman. Diancam akan dibunuh, Ustadz Syafiq Ridza Basalamah beri tanggapan begini. Ini adalah judul dari artikel tersebut teman-teman, yang dipost oleh Bangka Post teman-teman. Oke, saya bacakan teman-teman. Kabar mengejutkan datang dari Ustadz Syafiq Ridza Basalamah, yang dikabarkan mendapatkan ancaman ingin dibunuh. Kejadian ini membuat dunia maya heboh. Pasalnya, ancaman pembunuhan ini terjadi saat Ustadz Syafiq Ridza Basalamah sedang melakukan live streaming. Nah, jadi ini adalah ada ancaman yang berupa ancaman di dunia maya tentunya ketika Ustadz Syafiq Ridza Basalamah melakukan live streaming. Ada seseorang mungkin yang menuliskan atau memberikan ancaman tersebut. Pada saat melakukan live, satu di antara penonton yang bernama Hasan Lutfu Anzah membuat komentar ancaman. Hati-hati kalian semua, aku akan membunuh ustadz ini, tulis akun tersebut. Ini adalah ancaman yang ditulis akun tersebut teman-teman. Jadi ketika Ustadz Syafiq Ridza Basalamah ini melakukan live, ada orang yang menuliskan komentar tersebut. Dan ini mendapatkan banyak tanggapan para jamaah Ustadz Syafiq Ridza Basalamah. Akun Instagram yang memposting kejadian tersebut yaitu Good Religion Merch memberikan keterangan. Ini adalah akun Instagram dari berita tersebut teman-teman. Dan kita lihat juga teman-teman video klarifikasi atau keterangan dari Ustadz Syafiq Ridza Basalamah. Kita simak. Sudah tersebar ancaman ada orang yang membunuh anak katanya. Alhamdulillah, mengucapkan jazakumullah khair, dan urusan ini sudah ada tim yang sedang ngurusin. Jadi yang diharapkan dari antum, doa antum, dukungan antum semua, sambil terus berdakwah karena perjalanan ini penuh dengan rintangan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia teman-teman video dari Ustadz Syafiq Ridza Basalamah yang mengklarifikasi atau lebih tepatnya adalah memberikan komentar atas tanggapan ada seseorang yang mengancamnya. Dan perlu digarisbawahi juga teman-teman, kita harus selalu berhati-hati dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja Ustadz Syafiq Ridza Basalamah selalu diberi kemudahan, kesabaran dan juga keamanan teman-teman. Oke, berita yang selanjutnya datang dari Syekh Ali Jaber. Dan tentu teman-teman sudah tahu berita tentang Syekh Ali Jaber. Yang mengikuti berita tersebut bahwasanya ketika Ustadz atau Syekh Ali Jaber ini melakukan tausiah atau melakukan pelantikan atau pengetesan hafalan terhadap anak kecil, dan di situ terjadilah insiden atau kejadian ada seseorang yang lari ke depan panggung kemudian menusuk Syekh Ali Jaber. Kemungkinan ini adalah mengincar bagian leher atau mungkin dada atau perut, dan di situ karena refleks dari Syekh Ali Jaber, pisau tersebut menancap di lengan kanannya Syekh Ali Jaber, dan tusukan pisau tersebut lumayan dalam teman-teman dan mendapatkan kurang lebih 10 jahitan. Bisa mencari sendiri berita tersebut atau keterangan dari Syekh Ali Jaber sendiri karena memang sudah viral, sudah trending di mana-mana berita tersebut. Kita akan membacakan motif tersangka tersebut. Ini ada berita terbaru dari kompas.com teman-teman.
Tersangka AA yang menusuk Syekh Ali Jaber diduga sudah berencana membunuh ulama dan pendakwah tersebut pada hari dan kejadian tersebut, teman-teman. Dari rekonstruksi Polresta Bandar Lampung diketahui bahwa pemuda sudah berniat menusuk sang ulama tersebut. Hal ini diketahui dari tersangka yang sudah membawa sebilah pisau dari rumahnya saat mendatangi Masjid Falahuddin pada Minggu 13/19/2020. Kemudian teman-teman, Kepala Bidang Humas Polda Lampung Kombes Syahwandi Pandara Arsyad mengatakan, niat membunuh Syekh Ali Jaber muncul begitu tersangka mendengar dan mengetahui bahwa ulama hadir dan memberi kajian agama di Masjid Falahuddin, teman-teman. Masjid itu hanya berjarak sekitar 350 meter dari rumah AA. Dari tayangan dakwah korban yang sering ditonton, tersangka merasa dihantui, sehingga tersangka tergerak melakukan percobaan pembunuhan, kata Pandra, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu keterangan dari pihak kepolisian apa motif daripada pelaku yang ingin menusuk Syekh Ali Jaber, yaitu yang pertama adalah karena memang tidak suka dengan Syekh Ali Jaber karena jika dilihat dari keterangan tersebut merasa dihantui, teman-teman. Aneh juga kenapa merasa dihantui, padahal jika kita melihat ceramah-ceramah dari Syekh Ali Jaber atau teman-teman yang sering mengikuti ceramah dari Syekh Ali Jaber, ceramahnya adem, tidak menyerukan tentang kekerasan atau mungkin kebencian, sara, dan lain-lain. Dan di sini kenapa merasa dihantui ini perlu dipertanyakan lagi. Kemudian deretan berikutnya adalah teman-teman berita yang sudah lama juga yang dialami oleh Ustadz Khalid Basalamah, juga pernah dialami karena ada insiden atau mungkin kejadian yang tidak terduga saat kajian, dan di situ Ustadz Khalid Basalamah kajiannya dibubarkan. Kita kutip sedikit aja kejadian yang pernah dialami oleh Ustadz Khalid Basalamah pada di sini tertera 2017. Dikutip dari kumparan, keadaan memanas ketika puluhan anggota GP Ansor meminta tablek akbar di sebuah masjid di Sidoarjo, Jawa Timur yang diisi Ustadz Khalid Basalamah dihentikan. Peristiwa itu sempat memicu ketegangan hingga akhirnya Ustadz Khalid Basalamah memutuskan untuk mengalah dan menghentikan ceramahnya. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu 4/3 di Masjid Salahuddin, Perumahan Puri Surya Jaya, Gedangan Sidoarjo, tempat diselenggarakan tablek akbar tersebut. Berita sudah lama, tetapi juga menjadi catatan bahwasanya ada kejadian yang di luar dugaan saat pengajian, dan kita bisa simak sama-sama keterangan atau klarifikasi dari Ustadz Khalid Basalamah, teman-teman. Kita simak videonya. Turut prihatin dan turut sedih atas kejadian Sidoarjo kemarin. Pertanyaan, bagaimana Ustadz menghadapi hal tersebut? Apakah itu bagian dari bab sabar? Kira-kira saya kelihatan apa? Marah atau sabar? Alhamdulillah, sudah selesai. Biasa aja gitu. Sabar saja. Sabar dalam arti kata kita terima itu sebagai cobaan dari Allah. Panitia pengajian mengundang saya, meminta materi tentang manajemen rumah tangga. Saya datang. Kuasa Allah sudah menakdirkan semua itu. Saya datang, kemudian tiba-tiba ada yang mendemo pengajiannya, sudah. Dan akhirnya panitia masjid meminta, Ustadz bisa nggak kita berhentiin pengajian? Oh bisa. Nah itu dia teman-teman, klarifikasi dari Ustadz Khalid Basalamah. Dan tidak hanya kejadian dari Ustadz Khalid Basalamah, juga masih banyak beberapa Ustadz yang mengalami kejadian hal serupa seperti kajiannya dibubarkan oleh Ustadz Firanda Adirja yang di Aceh kalau nggak salah, sempat dibubarkan karena ada isu Wahabi atau mungkin dikait-kaitkan dengan Wahabi. Kejadian tersebut dibubarkan ketika Ustadz Firanda Adirja mengisi kajian di masjid. Ada ustadz-ustadz yang lainnya seperti Abu Furaihan. Ada juga hal tersebut dialami oleh Ustadz Abdul Somad, yaitu bukan pembubaran tetapi ada penolakan kajian Ustadz Abdul Somad di UGM, yaitu di Yogyakarta. Lebih tepatnya pengisian kuliah umum di UGM, teman-teman. Ini kemarin juga sempat viral juga dan sudah diklarifikasi. Dan juga ada pembubaran dari Ustadz Felix Xiao. Coba kita menelusuri berita dari pembubaran kajian Ustadz Felix Xiao karena saya juga kurang menyimaknya dulu. Kita akan coba menyimak kronologi pembubaran ceramah Felix Xiao yang dikutip dari tempo.co, teman-teman. Dan ini pengajian Ustadz Felix Xiao yang pernah dibubarkan di Masjid Manarul Islam Bangil, Pasuruan, karena yang bersangkutan tidak menyepakati 3 poin yang diajukan Barisan Serbaguna atau Banser. Ini yang dikutip dari tempo.co.
3 poin itu ialah pertama, Felix yang juga mantan tokoh Hizbut Tahrir Indonesia atau disingkat dengan HTI teman-teman, dan mendakwahkan konsep khilafah dalam pengajian tersebut. Kemudian menurut Aminuddin, hal tersebut tidak sejalan dengan undang-undang yang berlaku. Artinya sesuai ketentuan tidak diperbolehkan ada individu ataupun kelompok yang mengkampanyekan sistem negara di luar yang telah disepakati. Nah, ini adalah salah satu kenapa Ustadz Felix Xiao dibubarkan. Dan kemarin-kemarin sudah ada klarifikasi dari Ustadz Felix Xiao tentang hal tersebut teman-teman. Dan pada intinya teman-teman, di video kali ini kita cuman ikut prihatin juga, atau kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran dari semua hal tersebut. Yang pertama adalah kita harus selalu berhati-hati, tidak mudah termakan gosip, isu, atau berita-berita yang tidak benar teman-teman, tidak sesuai dengan fakta lapangan. Yang kedua adalah umat Islam senantiasa selalu bersatu dan juga jangan mudah terombang-ambing arus, karena bisa ditunggangi dengan kepentingan politik atau mungkin kepentingan yang lainnya teman-teman. Dan oke, mungkin itu saja teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel Dakwah Populer, segera subscribe agar mendapatkan video-video terbaru dari Dakwah Populer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.